Halo, hai semuanya, balik lagi nih sama aku Selwidi Utami, merupakan mahasiswa pendidikan non formal Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas nih sebuah topik yang kedua tentang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kunci kenapa sih suatu organisasi ini bisa berkembang atau malah stuck. Nah, langsung saja kita memasuki pada pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia? Sebenarnya pengembangan sumber daya manusia itu adalah proses meningkatkan kemampuan dan keterampilan kualitas seseorang agar bisa bekerja lebih baik dan lebih profesional. Jadi hal ini bukan cuma sekedar untuk menambah atau mempelajari hal baru, tetapi lebih kepada bagaimana proses jangka panjang supaya seseorang itu bisa lebih berkembang. Pengembangan SDM ini bisa dilakukan lewat berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan, pembinaan, bahkan dari pengalaman kerja secara langsung. Yang penting pada hal ini ada proses peningkatan yang terjadi. Nah, kalau kita tidak berkembang, maka kita akan tertinggal, di mana di era sekarang ini merupakan perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Lalu, apa aja sih tujuan dari pengembangan SDM ini? Jadi, tujuan utama dari pengembangan SDM ini adalah untuk meningkatkan kualitas kerja seorang. Nah, jika kemampuan seorang itu meningkat, maka hasil kerjanya akan lebih maksimal. Kemudian, selain itu, pengembangan SDM juga bertujuan untuk membantu seorang beradaptasi dengan perubahan. Sekarang, dunia kerja itu dinamis, teman-teman. Banyak hal baru yang akan terus muncul dan terus berubah. Nah, kalau SDM ini tidak berkembang, maka akan sulit mengikuti perkembangan tersebut. Dan tujuan lainnya yang pasti untuk meningkatkan produktivitas. Jika seseorang mempunyai keterampilan, maka seorang itu bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat. Dan tak kalah penting, pengembangan SDM juga menjadi kunci persiapan untuk menghadapi masa depan baik dari individu maupun organisasi. Lalu untuk manfaat dari pengembangan SDM ini sendiri, dari segi individu adalah untuk menambah pengetahuan, meningkatkan skill, dan juga meningkatkan merasa percaya diri. Selain itu, pengembangan juga bisa membuka peluang untuk mendapatkan posisi atau karir yang lebih baik. Sedangkan bagi organisasi, pengembangan SDM ini bisa untuk meningkatkan kualitas tim kerja. Organisasi juga jadi lebih siap menghadapi tantangan dan bisa bersaing dengan lebih baik. Jadi bisa kita katakan bahwa pengembangan SDM ini memberikan keuntungan dua arah, baik individu maupun organisasi. Kemudian apa aja sih bentuk-bentuk dari pengembangan SDM ini? Jadi pengembangan SDM ini teman-teman bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu pelatihan, biasanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis atau hard skill. Dan yang kedua itu adalah pendidikan yang lebih menekankan pengetahuan secara luas. Dan selain itu juga teman-teman ada pengembangan melalui pengalaman kerja, atau misalnya dengan mencoba tugas baru atau menghadapi situasi yang berbeda. Semua hal ini bisa saling melengkapi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu apa aja sih tantangan dari pengembangan SDM ini? Nah, walaupun pengembangan SDM ini penting, tak luput juga bahwa pengembangan SDM ini mempunyai beberapa tantangan, misalnya dalam keterbatasan biaya, kurangnya kesadaran untuk belajar, atau program yang tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kalau pengembangan hanya dilakukan sekali, biasanya hasilnya tidak akan bertahan lama. Karena sebenarnya bahwa pengembangan SDM itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kalaupun tidak, kemampuan yang sudah ada biasanya menurun atau tidak relevan lagi. Jadi teman-teman, bahwa bisa kita pahami pengembangan SDM itu sangatlah penting karena berpengaruh pada kualitas individu maupun organisasi. Mungkin itu aja yang bisa dapat aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dan semoga bermanfaat. See you.